Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Mimin AR30. Kali ini, saya akan membawakan spoiler Swallow Star Season 3 versi novel. Tanpa banyak cocok, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, mereka berdua antara Luo Feng dan makhluk klan Changjiang masih terlibat dalam percakapan. Tiba-tiba makhluk klan Changjiang bertanya, "Apakah Anda memiliki akun anonim?" Mendengar itu Luo Feng tercengang. "Aku akan melakukan apa saja untukmu jika kamu membiarkan aku memasuki alam semesta virtual dan berhubungan dengan dunia luar," lanjut makhluk itu. "Aku tidak punya," kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Makhluk itu tampak putus asa. "Izinkan saya menanyakan satu hal lagi." Luo Feng memandang makhluk raksasa di depannya. "Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa keluar jika mendapatkan 10.000 tanda?" "Ya, tentu saja. Kesatria Hijau mengatakan sebelumnya di depan umum bahwa dia tidak akan mempermainkan kita. Lagi pula, kita tidak punya pilihan selain mempercayainya," kata makhluk itu. Luo Feng mengerutkan kening bertanya, "Bagaimana neraka es di masa lalu? Berapa banyak yang selamat? Seberapa kuatkah mereka?" "Membunuh, mengolok-olok, intrik. Seseorang bisa melakukan apa saja untuk sedikit harapan." Makhluk itu tertawa menusuk telinga. "Manusia yang kuat di neraka es jauh lebih kejam daripada yang di luar. Beberapa bahkan rela binasa bersama. Adapun yang kuat, sejak era tanpa batas, ada 860 yang bertahan," kata makhluk itu melanjutkan. 860? Luo Feng menghela nafas, karena itu berarti 11.000 abadi sudah mati. "Semua orang didorong ke tepi," kata makhluk itu. "Dan itulah mengapa mereka yang berasal dari garis keturunan yang kuat memiliki keuntungan. Di antara 860 yang selamat, Kaisar Puncak dan Kaisar Tingkat Tinggi adalah yang paling tidak kuat. Dan Kaisar Tingkat Tinggi tidak dapat melakukan apapun selain bersembunyi. Sedangkan untuk Kaisar Puncak, mereka memiliki keberanian untuk bertarung, tetapi mereka berada di 800 terbawah. Juga ada 50 Kaisar Batas Puncak. Selain itu, ada 10 yang hampir sekuat Kaisar tak terkalahkan, dan ada 5 yang memang Kaisar tak terkalahkan. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu." Dia melambaikan lengan besarnya. Setelah itu, tablet es besar jatuh dari langit. Luo Feng melihatnya. Itu adalah tablet es setinggi 10 meter, yang di atasnya terdapat tulisan ras iblis. "Ini adalah rankingnya, ranking yang paling kuat di neraka es. Terlalu kesepian dan membosankan untuk tinggal di neraka es, dan tidak mungkin berlatih dengan nyaman, karena kamu dapat diserang kapan saja. Salah satu kaisar yang tak terkalahkan, Serigala Langit, memberi peringkat pada semua orang berdasarkan kekuatan mereka," kata makhluk itu. "Bagaimana mungkin untuk menentukan peringkat semua orang?" tanya Luo Feng cemberut. "Tentu saja kami tahu," kata makhluk itu. "Namun, peringkat yang dibuat oleh Serigala Langit dapat dipercaya, dan itu didasarkan pada semua pertemuan yang telah terjadi di neraka es. Meskipun mereka tidak memiliki harapan, masuk ke 100 atau 50 teratas adalah peningkatan bagi mereka." "Tidakkah menurutmu itu menyedihkan?" kata Luo Feng. "Kami sangat kesepian, sehingga kami terpaku pada peringkat." Makhluk itu tertawa dengan tubuhnya yang gemetar. Luo Feng melihat peringkat di tablet. "Senang sekali kau mengalahkanku," makhluk itu melanjutkan berkata. "Namun, yang sangat kuat itu sangat kuat. Baik 5 kaisar tak terkalahkan maupun 10 yang mendekatinya tidak mudah untuk dihadapi. Dan Anda sebagai pendatang baru pasti akan mengalami serangan diam-diam satu demi satu. Kecuali jika Anda bisa mengalahkan batas kaisar
dan membuktikan dirimu. Luo Feng mengangguk. Pergilah, kata Luo Feng. Kamu benar-benar membiarkanku pergi? Makhluk itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Luo Feng menatapnya. Aku akan berubah pikiran jika tidak. Kalau begitu, aku akan memberimu saran, manusia, kata makhluk itu. Jangan memiliki kebaikan apapun di sini, atau Anda hanya akan berakhir dengan kesengsaraan. Suara makhluk itu bergema di langit saat dia melarikan diri menggunakan teleportasi. Luo Feng melihat tablet di tanah dan mengingat semuanya dengan sekilas. Dia kemudian memasukkannya ke dalam cincin dunia. Makhluk klan Katu, peringkat 732, gumam Luo Feng. Makhluk klan Changjiang, peringkat 611. Binatang yang menelan jiwa, peringkat 102. Dia menyadari bahwa makhluk dari klan Katu dan klan Changjiang yang telah dia kalahkan berada di peringkat paling bawah, sedangkan binatang yang menelan jiwa berada di peringkat tinggi karena pemberiannya. Luo Feng memiliki gambaran yang jelas tentang neraka es dengan membaca bagian di tablet. Di tengah neraka es adalah lautan es. Ada 5 distrik di neraka es itu, yaitu lautan es, neraka es timur, neraka es barat, neraka es utara, dan neraka es selatan. 5 kaisar yang tak terkalahkan memiliki rumah bangsawan mereka sendiri dan akan bertarung satu sama lain hanya dalam keadaan yang tidak biasa. 3 dari kaisar yang tak terkalahkan adalah makhluk spesial. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Salah satu dari 2 yang tersisa berasal dari klan Jian, yang lainnya adalah serigala langit dari ras iblis kerajaan. 3 makhluk khusus selamat dari neraka es dan semuanya menjadi kaisar tak terkalahkan. Makhluk istimewa memang maha kuasa. Konstitusi tubuh manusia secara alami lebih lemah dan lebih sulit bagi mereka untuk mencapai tingkat kaisar yang tak terkalahkan. Luo Feng secara bertahap menyadari kerugian yang dihadapi ras manusia di alam semesta. Waktu pun berlalu. Luo Feng membangun tempat tinggal bawah tanah di samping laut es. Dia berlatih di sana untuk sementara. Menurut peringkat di tablet, masing-masing kaisar yang tak terkalahkan sekuat guruku, Kaisar Truyan, bisik Luo Feng. Saya tidak cukup mampu untuk mendapatkan 10.000 tanda, tapi itu hal yang baik. Saya akan memperlakukannya sebagai kesempatan untuk berlatih. Setelah itu, saya akan mengalahkan mereka satu persatu. Baru setelah itu, saya akan keluar dari neraka es. Sedangkan untuk kesatria ungu, tidak masalah apakah dia melepaskanku atau tidak. Jika dia ingin mempermainkanku, aku akan memanggil guruku, pemimpin kota Primal Chaos. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Luo Feng segera menutup matanya dan menjernihkan pikirannya. Sementara itu di tempat lain, makhluk merah setinggi 3 meter yang ditutupi tulang taji berbaris melewati salju itu mengenakan topeng merah tua dan area seluas 10.000 km persegi dilalap api di bawah hukum yang kuat, di mana-mana yang disentuhnya menguap. Namun ketika ia lewat, air danau yang mendidih menggumpal menjadi salju di bawah pengaruh neraka es, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia berhenti dan melihat ke bawah. Jejak kaki, ini langkah kaki orang asing, gumamnya. Ada orang asing di neraka es. Betapa cerobohnya dia, sehingga dia tidak menghapus jejaknya. Apakah dia terlalu percaya diri? Dia melanjutkan melangkah. Salju yang dilewatinya berubah menjadi danau yang mendidih, dan seluruh bidang hukum berada di bawah deteksi. Akhirnya mencapai garis pantai laut es. Tiba-tiba bayangan perak melompat ke langit. Dia membuka sayapnya dan melayang di udara menghadap ke bawah. Orang barbar itu menatap Luo Feng dan menyeringai. Mata raksasa itu dipenuhi dengan kegilaan. Manusia! Dia berteriak. Kaisar tulang dari 10 kaisar teratas, kata Luo Feng. Dia ada di peringkat 11. Manusia! Oh manusia! Dia menggeram semakin marah. Kaisar tulang! Suara Luo Feng melewati dari atas. Perasaan perang dan niat membunuh meresap ke
ke udara. Kaisar Tulang dipenuhi dengan permusuhan dan menatap Luo Feng berkata, "Kamu tidak melarikan diri." Ketenaran 10 kaisar tersebar luas, kata Luo Feng. "Jika makhluk lain di neraka es bertemu denganmu, mereka pasti akan lari. Sedangkan aku tidak akan lari jika aku tidak dikalahkan olehmu. Aku akan lari sekuat tenaga jika kamu mengalahkanku," kata Luo Feng yang melayang di udara. "Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu," kata Kaisar Tulang. Ruang di sekitarnya segera membeku sehingga tak satu pun dari mereka bisa berteleportasi. Kaisar Tulang menghilang dan menyerbu Luo Feng seperti seberkas cahaya. Luo Feng menggetarkan sayapnya, meninggalkan Lokus dengan tikungan. Pada saat yang sama, 8 bola hitam muncul di sekitar tangannya. Dia melemparkannya secara acak. Benang emas yang tak terhitung banyaknya tersibak, dan dewa binatang besar muncul. Kaisar Tulang tidak menggaruk apapun. Dia berbalik dan memandang Luo Feng dan dewa binatang dari jauh, tersenyum saat berkata, "Cukup cepat dan dia pengontrol. Ini bagus." Dewa binatang berjalan ke arahnya, mengaum. Kaisar Tulang tertawa terbahak-bahak. Pak! Refleksi kabur dari cambuknya berbenturan dengan cakar Kaisar Tulang, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan sekelilingnya. Kaisar Tulang terpesona oleh kekuatannya, dan dewa binatang menjadi tidak jelas untuk beberapa saat sebelum mengeras lagi. Melihat kembali ke bentuk aslinya, Kaisar Tulang menatap Luo Feng dan berkata, "Manusia, sekarang aku mengakui bahwa kamu memenuhi syarat untuk melihat wujud pertarunganku yang sebenarnya." Suaranya seperti guntur bergema di udara. Pada saat yang sama, Kaisar Tulang tiba-tiba menjadi lebih sulit dipercaya. Taji tulangnya berkontraksi ke dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi tinggi. Warna tubuhnya berubah dari merah menjadi putih. Saat itu berhenti berubah, itu menjadi putih keperakan, ditutupi dengan baju besi yang terbuat dari tulang bengkok. "Inikah bentuk pertarunganmu, Kaisar Tulang? Sungguh hebat." Luo Feng menatapnya tajam. "Ambil ini." Dewa binatang menjadi lebih berbeda di bawah kekuatan spiritual, berlari menuju Kaisar Tulang. Namun, Kaisar Tulang berdiri dengan percaya diri dan hanya melambaikan cakar kanannya saat ekor dewa binatang menebas ke arahnya. Cakar kanan merobek ruang, sedangkan ekor dewa binatang mundur sebelum mencambuk tanpa henti. "Pria licik," kata Kaisar Tulang sambil bergegas menuju Luo Feng. Cakarnya menjadi hantu. Ada sepasang sarung tangan di cakarnya, dan itu adalah satu-satunya harta karun yang dimilikinya. Bang, bang, bang. Kaisar Tulang menghadapi dewa binatang, dan cakarnya menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, membuat serangan terus-menerus. Bang! Ekor dewa binatang akhirnya retak, dan 8 bola hitam dihancurkan. "Betapa perkasanya!" Luo Feng bergumam. Dia terpesona oleh bagaimana Kaisar Tulang yang telah menghancurkan dewa binatang dalam bentuk pertarungannya. "Manusia, matilah!" Kaisar Tulang terbang langsung ke Luo Feng saat mengalahkan dewa binatang. Luo Feng segera mengibaskan sayapnya dan melarikan diri. "Kaisar Tulang, aku mengagumi kekuatanmu," kata Luo Feng. "Aku bukan tandinganmu, dan oleh karena itu, aku akan pergi sekarang. Aku akan melawanmu lain kali." Luo Feng sudah terbang pada saat suaranya mencapai Kaisar Tulang. Dia berhenti di tengah jalan dan menggeram melihat seberapa cepat Luo Feng terbang. "Manusia ini memang sangat cepat," kata Kaisar Tulang. "Lebih cepat dari 5 kaisar yang tak terkalahkan. Sepertinya akan ada kekuatan super lain di neraka es. Ini akan lebih menyenangkan," gumam Kaisar Tulang. Setelah melarikan diri jauh, Kaisar Jihong muncul jauh di dalam salju dan memindahkan Luo Feng ke neraka es timur. Dia membangun tempat tinggal bawah tanah jauh di dalam salju. "Saya meremehkan makhluk-makhluk di neraka es." Luo Feng mengingat kembali pertempuran sebelumnya dengan anggur di tangannya. "Kupikir makhluk-makhluk itu tidak sekuat itu. Kupikir mereka tidak memiliki harta karun. Tapi saya salah. Dan juga yang kuat di neraka es berbeda dari yang di luar.
mereka memiliki lebih banyak tekanan dan ditekan lebih keras yang memaksa mereka untuk meningkatkan diri mereka. Jika mereka bisa mendapatkan satu harta, mereka akan mempelajarinya dengan seksama dan membuatnya yang terbaik. Luo Feng terus merenung. Meskipun orang luar yang kuat juga akan mempelajari harta mereka, mereka tidak akan mengerahkan banyak tenaga. Kaisar Tulang, bentuk tubuhnya hampir tidak mencapai ambang kaisar rata-rata, namun ia memiliki harta karun yang sangat cocok untuk cakarnya. Gerakan cakar dan tubuhnya berkoordinasi dengan sempurna satu sama lain. Luo Feng menganggukkan kepalanya sambil merenung. Saya salah, kata Luo Feng. Sejak aku membuat gerakan pertama kebijakan bulan dan meninggalkan kota Primal Chaos, aku belum mempelajari teknik rahasia apapun. Luo Feng menghela nafas. Sampai hari ini, saya baru menyadari betapa pentingnya memiliki serangkaian teknik rahasia yang sesuai dengan harta karun itu. Hartaku, peta bintang, sangat kuat, dan saya belum menemukan serangkaian teknik rahasia untuk memanfaatkannya dengan lebih baik. Ayo, mulai berlatih, gumam Luo Feng. Harta, gen, amplitudo, dan teknik rahasia, beberapa di antaranya berfokus pada tubuh luar dan beberapa dari dalam. Saya tidak perlu melatih tubuh luar sekarang, karena saya tidak dapat memperoleh proses apapun dalam waktu singkat. Jadi, aku akan melatih kemampuan batinku. Peta bintang hanya dapat digunakan dengan lebih baik jika aku bisa menemukan teknik rahasia. Luo Feng memulai latihannya jauh di dalam salju dan terhubung ke alam semesta virtual. Dia bereksperimen di alam semesta virtual dengan gerakan barunya berulang kali. Dia tidak perlu mensimulasikan peta bintang. Yang perlu dia lakukan hanyalah mendapatkan senjata dengan kekuatan spiritual yang berada di kelas yang sama. Dia memperhatikan senjata kekuatan spiritual sekarang, kata penguasa kota Primal Chaos. Dia memiliki keraguan saat menyediakan satu demi satu pesaing untuk Luo Feng. Luo Feng telah menggunakan pedang sebelumnya, namun penguasa kota Primal Chaos tidak mengkritik Luo Feng karena dia tahu bahwa Luo Feng hanya akan belajar setelah menderita kerugian. Berita pertempuran sebelumnya menyebar di neraka es saat Luo Feng mencoba membuat serangkaian gerakan rahasia untuk peta bintang menggunakan alam semesta virtual. Bagaimana saya bisa berbohong tentang itu? Pertarungan antara manusia dan Kaisar Tulang sungguh luar biasa, dan gelombang energi membuatku melihatnya dari jauh. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan semua yang kukatakan padamu adalah benar, kata seseorang. Itu terlalu berlebihan, jawab yang lain. Maksudmu, manusia mampu menteleportasikan dirinya 10 kali lebih cepat dari Kaisar Tulang dan merupakan yang tercepat di neraka es. 5 kaisar yang tak terkalahkan di neraka es semuanya memiliki keterampilan yang luar biasa, dan 3 di antaranya adalah makhluk spesial. Bagaimana bisa mereka lebih lambat dari manusia ini? Inilah kebenarannya. Orang yang membagikan berita itu kesal. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak percaya padamu. Kami telah menjaga satu sama lain seperti saudara, dan itulah cara kami bertahan sampai sekarang di neraka es. Tapi aku tidak bisa percaya dia bisa secepat itu. Itu terlalu tidak masuk akal dan terlalu hebat untuk meyakinkan. Saya bisa merasakan gelombang dari pertempuran itu, kata yang lain. Saya terbang keluar dari laut dan menyaksikannya secara diam-diam. Ini yang saya lihat. Ayolah, setidaknya buat dirimu terdengar lebih masuk akal, meskipun kamu mengada-ada. Neraka es bukanlah tempat yang sangat besar, dan banyak makhluk yang bersembunyi di gunung es, di bawah salju, atau jauh di dalam laut es. Mereka telah menyaksikan secara sembunyi-sembunyi. Begitulah berita dimulai. 10 tahun kemudian, salah satu dari 5 kaisar tak terkalahkan, Serigala Langit, memposting versi terbaru dari peringkat di neraka es, dan pendatang baru manusia berada di peringkat 18. Rupanya Serigala Langit sangat memikirkan manusia. Itulah sebabnya dia menempatkannya di peringkat 18 setelah hanya 3 pertarungan yang dilakukan Luo Feng.
Di profil Luo Feng tertulis Speedy. Jika rumor awalnya menguntungkan bagi manusia pendatang baru, rumor yang mengikutinya tidak begitu baik. Manusia ini harus memiliki akun anonim untuk terhubung ke alam semesta virtual. Dia satu-satunya manusia di neraka es, dan dia pasti bisa terhubung ke jagat maya sendirian. Dia juga pasti punya status sosial yang tinggi, mengingat kekuatannya. Belum lagi dia adalah seorang pembaca roh yang bisa mengendalikan beberapa budak, dan dia perlu menggunakan akun anonim di jagat maya untuk melakukannya. Rumor ini logis dan meyakinkan. Alam semesta virtual, akun anonim, hal-hal ini sudah cukup menarik bagi makhluk di neraka es. Setelah beberapa saat, beberapa makhluk mulai mencari Luo Feng secara pribadi, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar punya nyali untuk menantangnya, karena mereka tahu betapa kuatnya dia. Hanya sedikit dari mereka yang benar-benar dapat menemukan Luo Feng. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Di mana dia bersembunyi? Kenapa kita tidak bisa menemukannya? Neraka es bukanlah tempat yang besar, dan kita sudah mencarinya setiap inci. Beberapa makhluk kuat yang mencari Luo Feng sedikit kesal. Sementara itu di tempat lain, makhluk kuat di neraka es utara yang dikenal sebagai mata perak tinggal di puncak gunung es, tempat sebuah istana yang indah dibangun. Mata perak menduduki peringkat kedua di semua neraka es dan merupakan salah satu dari 5 kaisar yang tak terkalahkan. Matanya seringkali terpejam, namun jika dia membuka matanya dan seseorang melihat, makhluk itu dikutuk. Alam semesta virtual. Di atas tahta istana duduk dewa setinggi 30 meter dengan baju besi pertempuran putih. Dia memiliki sepasang mata sipit raksasa dan seluruh tubuhnya bergetar yang memancarkan gelombang tak terlihat yang mempengaruhi waktu. Ada 2 kaisar yang dimanipulasi secara mental oleh mata perak. Dia merendahkan diri di tanah di depan tahta. Tidak ada yang mau menjadi budak karena putus asa di neraka es. Jadi satu-satunya cara adalah mengendalikan pikirannya. Tuhan, menurut informasi, tidak ada yang melihat manusia itu memiliki akun tanpa nama, kata budak pertama. Namun dia adalah pembaca roh, yang berarti kemungkinan besar dia memiliki perangkat untuk terhubung ke alam semesta virtual. Saya juga berpikir begitu, Tuan. Budak kedua angkat bicara. Saya ingin melihat manusia ini, kata mata perak. Tuan, tidak ada yang bisa menemukannya. Dia unggul dalam menyembunyikan dirinya. Oh, sosok yang sangat besar itu turun dari tahta dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi mencarinya sendiri. Sudah lama sekali, sejak terakhir kali aku meninggalkan neraka es utara. Tapi, sangat berharga untuk mendapatkan akun anonim dan menenangkan kesepianku. Jadi aku akan keluar. Dia kemudian keluar dari istana dan mulai mencari Luo Feng. Meskipun mata perak menduduki peringkat kedua di neraka es, sulit untuk membedakan mana dari 5 kaisar tak terkalahkan yang terkuat. Adapun mata perak, dia pandai dalam hukum waktu dan merupakan makhluk khusus. Karena itu kecepatan Luo Feng tidak berarti apa-apa baginya. Dia meninggalkan istananya hanya karena dia yakin Luo Feng tidak akan bisa kabur. Mata perak mulai mencari Luo Feng tanpa menyembunyikan beritanya. Yang luar biasa bagi semua makhluk di neraka es adalah bahkan mata perak tidak dapat menemukan manusia itu. Sementara itu, di dalam guanya di neraka es timur, detektor mikro Luo Feng telah berada di zona siluman sepanjang waktu. Dia telah mengubah detektornya menjadi detektor mikro bernilai puluhan miliar elemen campuran. Luo Feng bermaksud menjadikannya penyelamat hidupnya. Luo Feng duduk di aula dengan menyilangkan kaki dan pikirannya terhubung ke alam semesta virtual. Di dalam lapang latihan di alam semesta virtual, dia bertempur. Melolong, binatang raksasa itu bercokol di langit dengan mulutnya mengembuskan api ke arah Luo Feng. Ekor dewa binatang, konsentrasi, kata Luo Feng. Ada 160 mutiara emas dengan ukiran rumit yang mengambang di sekitar Luo Feng.
Mereka terbang di bawah kendali Luo Feng seperti cicak cahaya dan menjadi puluhan ribu benang emas. Tiba-tiba, dewa binatang sepanjang 1000 meter muncul di langit. Dewa binatang ini tidak seperti yang ada di bawah tentara dewa binatang. Prajurit dewa binatang memiliki 6 gerakan yang semuanya diciptakan oleh Silodo. Begitu mereka dilatih, hantu dewa binatang menjadi nyata dan mulai berevolusi. Ketika gerakan ke-6 dilakukan, hantu itu menjadi hampir tidak bisa dibedakan dari dewa binatang yang sebenarnya. Namun, hantu yang diciptakan oleh Luo Feng sama sekali berbeda. Hantu itu tampak sangat kabur dan buram, kecuali ekornya yang terbuat dari sisik bertulang yang keras. Itu terlihat persis seperti ekor dewa binatang yang sebenarnya. Silodo belum pernah melihat patung dewa binatang yang asli, gumam Luo Feng. Sedangkan saya memilikinya dan dapat melihat setiap ukiran pada sisiknya. Avatar binatang bertanduk emasku telah mempelajari ukiran di bagian ekor selama 100 tahun dan gerakan rahasiaku berfokus pada ekor. Semua bagian tubuh lainnya adalah ilusi, tetapi ekornya seperti asli. Melolong, binatang kalajengking yang dilapapi bergetar dan berlari menuju dewa binatang. Dewa binatang berlari menuju ke sana sambil meraung. Mereka bentrok di langit dan kepala serta cakar dewa binatang itu menjadi uap. Setelah serangan kalajengking, ia mengemun menjadi hantu kepala lagi dengan ekor bersisik asli dan siap untuk bergerak. Itu secepat kilat, itu mengenai binatang kalajengking tepat di kepalanya yang meledak terbuka. Seluruh tubuhnya bergetar sebelum berubah menjadi debu. Selesai, Luo Feng merasa senang. Tiba-tiba, seseorang dengan jubah emas muncul di langit. Luo Feng menoleh padanya dan menyapanya dengan sopan. Guru, kali ini penguasa kota Primal Chaos datang secara langsung ke lapangan latihan Luo Feng. Sekarang, langkah rahasiamu untuk mengendalikan senjata rohmu sebagus gerakan pedangmu, puji pemimpin kota. Luo Feng mendengarkan dengan tenang. Namun, pertempuran sesungguhnya berbeda dari pertempuran di alam semesta virtual. Lanjut pemimpin kota itu. Lawan 10 makhluk lagi dan temui aku. Iya guru, Luo Feng menjawab dengan hormat. Dia juga ingin mencoba gerakan barunya. Pergilah, kata pemimpin kota itu. Luo Feng memberi hormat kepada gurunya sebelum meninggalkan alam semesta virtual. Pemimpin kota itu menggelengkan kepalanya. Pejuang dan pembaca roh berbeda. Meskipun dia mempelajari dewa binatang, dia tidak berkonsentrasi pada satu gerakan. Seperti yang dilakukan setiap orang kuat lainnya. Setiap orang kuat melakukan ini. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Dia seharusnya tidak melakukannya. Hanya saja setelah dia kalah, nanti dia akan belajar, kata pemimpin kota. Pemimpin kota kemudian menghilang. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.